Bilang nyari sensasi, tapi jika hasilnya ditinggal sponsor, dijauhi oleh orang. Dimusuhi orang udah pasti, dimusuhi beberapa kawan, juga di luar lingkaran kawan. Ya, jadi kalau dibilang nyari sensasi, tapi jika hasilnya ditinggal sponsor, dijauhi oleh orang, ya apa gunanya? Kenapa dilakukan di lewat medsos ini? Kritikannya kenapa dilakukan lewat medsos? Karena platform yang saya miliki untuk berjuang saat ini paling ampuh adalah media sosial. Karena kalau saya terus-terusan misalnya ikut, misalnya contohnya ikut saya terus-terusan ikut demonstrasi kayak gitu kan. Selain karena situasi seperti saat ini yang kurang efektif. Ya, sudah cukup ya teman-teman ya. Tentu kalau upaya damai itu harus menjadi prioritas karena prinsip kami hukum pidana itu adalah jalan terakhir. Jadi mediasi, karena ini kan persepsi ya. Jedeng tadi menyatakan bahwa ini persepsinya mengkritik kepentingan umum bukan kepentingan personal. Ya. ID mungkin merasa terhina. Maka kemudian ini dua persepsi ini harus ditemukan dan caranya adalah bisa diskusi terbuka, bisa diskusi tertutup gitu. Dengan ditutupnya ini apa beliau akan berhenti mengkritik? Tidak. Kenapa tidak? Selama untuk kepentingan umum saya rasa saya punya hak untuk bersuara. Jadi sekali lagi saya ini melakukan mengkritik ini bukan untuk kepentingan saya pribadi. Ini saya mewakili suara banyak sekali lapisan masyarakat terutama menengah ke bawah. Jadi selama ketidakadilan itu terjadi, ya saya akan terus mencoba memperbaiki dengan apa yang saya punya. Sebenarnya waktu bikin postingan itu apa sih keresahan itu? Itu akumulatif ya? Iya, akumulatif. Jadi jauh sebelum saya menulis postingan tanggal 13 ya, 13 Juni itu mungkin beberapa minggu sebelumnya itu sudah banyak sekali saya baca berita-berita di media-media rakyat terutama yang menengah ke bawah dipersulit oleh prosedur rapid. Jadi sampai ada yang meninggal, sampai ada yang tidak ditangani secara serius hanya gara-gara prosedur rapid. Jadi itu akumulatif. Saya baca dan belum lagi laporan-laporan dari netizen yang mungkin kalau dikumpulin dari awal sejak pandemi ini mungkin jumlahnya sudah ribuan. Itu ada di DM saya itu semua. Nanti jika aparat ingin ngecek silakan dicek DM di Instagram saya, itu isinya laporan semua. Jadi itulah. Jadi pada yang membuat saya nulis itu tuh adalah akumulasi perasaan empati saya, kasihan. Jadi Pak Mari terlibatnya di Kuta Karnival. Oh, Kuta Karnival gitu misalkan ya. Sorry saya ralat. Jadi selama ini ada Kuta Beat Festival misalkan atau festival-festival, orang juga minum alkohol di pantai dan kemudian tiba-tiba seolah-olah tidak boleh orang ulang tahun minum alkohol di pantai. Terus berikutnya yang harusnya merasa tercemar adalah merek minuman, kalau saya sebut Captain Morgan, yang dituding whisky, padahal sebenarnya ram. Jadi itu penghinaan terhadap whisky. Iya, terhadap Captain Morgan karena dia ram, dibilang itu whisky. Terus yang terhina lagi adalah bea cukai. Yeah. Karena minum itu terbea cukai, minum itu legal, tidak diwakili legalitasnya oleh Pak Made. Gitu. Terus yang seharusnya juga yang lebih terhina adalah mereka warga yang dilarang ulang tahun di pantai padahal itu milik publik dan itu direkam tanpa izin dan itu adalah sebetulnya kualifikasi perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau dari fakta-fakta itu menyebut minuman ram disebut whisky, kemudian pantai yang bebas, kemudian tidak boleh minum alkohol padahal sama ini orang bisa minum alkohol. Fakta-fakta itu yang membuat Jering bilang bahwa ya pintar dikit lah. Artinya kalau dia tidak pintar, apa sih tidak pintar similarnya? Ya bodoh bisa disebut. Atau kalau kemudian Jering mengatakan bego, ya kan fakta-fakta itu menjelaskan. Dan bego ini kan bukan ada peringatan dari KBBI, bego tidak boleh digunakan karena kata yang menghinakan, enggak juga. Itu masih bahasa Indonesia. Itu aja klarifikasi. Dari dua kasus ini ada apa? Ya, kalau yang itu saya yang menanggapi laporan Pak Made Karang itu soal video yang di ini ya yang mengusir orang pesta ulang tahun di pantai ya. Ya, kalau itu disampaikan sebetulnya apa yang disampaikan Jering, pertama klien saya adalah dia mengundang
pertama adalah berangkat dari pantai itu milik publik. Pantai itu milik masyarakat secara bebas sehingga tidak ada orang per orang yang bisa menghalangi masyarakat menggunakan pantai. Itu sehingga Jering protes soal itu dan kemudian mengundang Pak Made untuk bertemu. Baik Pak Made yang datang ke Turis Bar atau sebaliknya Jering yang datang ke Mimpi Bungalow milik Pak Made. Itu adalah untuk berdialog. Bahwa kalau soal ada kata sudah tua masih bego itu soal fakta, tua kan memang fakta. Kalau soal bego itu sebetulnya kan adalah soal istilah yang digunakan. Tetapi faktanya kan begini. Kalau dari video itu harusnya yang tersinggung adalah pantai. Karena pantai milik publik tapi seolah-olah diklaim milik pribadi. Yang kedua, bilang tidak boleh minum alkohol di pantai. Lah selama ini ada festival kute, ada apa segala macam. Baik-baik aja. Ada percakapan itu sulit. Oh, ya paling koordinasi dengan kawan-kawan lawyer. Itu aja. Kalau terkait tuntutan siapa dari Jika itu memang bisa Geser dikit. artinya berarti Bentar. Bisa geser sebentar teman-teman. Di atas peningkat. Saya merasa ini tidak, yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk. Jadi yang saya lakukan itu murni sebatas kritik, ya, kritikan sebagai warga negara. Dan saya ingin di kesempatan ini kepada kawan-kawan semua wartawan di sini saya ingin mengklarifikasi. Kemarin muncul berita jika saya sudah minta maaf kepada ID segala macam, itu saya klarifikasi sekarang. Jadi kemarin percakapan saya dengan wartawan Kumparan itu, saya pikir off the record dan itu akan disampaikan secara personal kepada ID-nya. Saya tidak tahu itu akan dicetak, tapi saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan ini karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian, saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan di ini. Jadi ini 100% sebuah kritikan, gitu. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati. Jadi untuk menegaskan kepada kawan-kawan ini, jika saya tidak ada tujuan yang kayak personal, saya tidak punya kebencian personal terhadap ini. Ini 100% kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Bagian mana yang mau dikritiki, Bli? Iya,